semuanya, saya Ratu Widya. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai strategi agregat planning. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa maksud dari agregat planning itu. Dalam perencanaan agregat, perusahaan harus menentukan bagaimana menyesuaikan kapasitas produksi agar bisa memenuhi permintaan yang berubah-ubah. Jika permintaan stabil, perusahaan cukup mempertahankan kapasitas tetap. Namun jika permintaan naik turun, misalnya karena faktor musim, perusahaan harus memilih strategi tertentu untuk menyesuaikan produksi. Strategi agregat planning yang pertama yaitu level production, di mana strategi ini menjaga produksi tetap sama setiap bulan, biasanya mengikuti rata-rata permintaan. Ketika permintaan rendah, produksi berlebih disimpan sebagai persediaan. Sebaliknya, ketika permintaan tinggi, persediaan digunakan untuk menutup kekurangan. Kelemahan utamanya yaitu biaya penyimpanan tinggi, risiko barang rusak atau kadaluarsa. Strategi kedua yaitu cash demand, di mana strategi ini menyesuaikan produksi sesuai perubahan permintaan dengan cara merekrut pekerja saat permintaan naik dan memberhentikan pekerja saat permintaan turun. Keuntungannya, tidak perlu menyimpan banyak persediaan, sedangkan biayanya tinggi untuk proses perekrutan dan PHK. Strategi ini cocok untuk industri dengan pekerja berkeahlian rendah atau ketika tenaga kerja gampang didapat. Berikut adalah contoh soal mengenai agregat planning. Dengan kapasitas tenaga kerja saat ini adalah 12 pekerja, dan setiap pekerja mampu memproduksi 120 unit brownies per bulan pada kondisi normal. Perusahaan ingin membuat rencana agregat planning untuk 4 bulan ke depan dengan perkiraan permintaan sebagai berikut. Dimana yang pertama kita akan mencari level production-nya. Untuk apa? Agar produksi dijaga tetap sama setiap bulannya. Dengan diketahui dari bulan Januari sampai bulan April dengan permintaan pada bulan Januari ada 10.000 unit, pada bulan Februari ada 13.000 unit, pada bulan Maret ada 11.000 unit, dan pada bulan April ada 12.000 unit. Dan di sini juga ada diketahui biaya perekrutan pekerja, biaya pemecatan pekerja, biaya penyimpanan, biaya lembur, biaya produksi normal, kapasitas produksi, jumlah pekerja saat ini, dan inventory awalnya yaitu 0, dan inventory akhirnya juga 0. Untuk mencari level production, kita harus membuat tabel seperti ini dulu, di mana sudah ada bulan permintaan, lalu diikuti dengan produksi reguler, total produksi, lembur, inventory, biaya produksi reguler, biaya lembur, dan biaya inventory. Sebelumnya, kita harus menjumlahkan seluruh kolom, terutama pada kolom permintaan, lalu diikuti dengan beberapa kolom lainnya. Setelah itu, pada tabel produksi reguler dan total produksi kita kosongkan dulu karena kita akan mencarinya dengan menggunakan solver. Pada biaya lembur bisa kita tuliskan dengan rumus total produksi dikurang dengan produksi reguler. Begitupun pada
bulan seterusnya. Untuk inventory bulan pertama, itu rumusnya inventory awal yaitu 0 ditambah dengan total produksi pada bulan Januari atau pada bulan pertama dikurang dengan permintaan pada bulan pertama. Begitupun pada inventory kedua, inventory pada bulan pertama ditambah dengan total produksi pada bulan kedua dan dikurang dengan permintaan pada bulan kedua. Begitupun untuk inventory pada bulan ketiga dan keempat. Untuk rumus biaya produksi regulernya, produksi reguler pada bulan pertama dikali dengan berapa biaya produksi normal. Nah, untuk biaya produksi normal ini kita kunci karena kita akan mengalihkannya pada setiap bulan. Lalu untuk pada bulan kedua juga sama dengan bulan pertama sampai bulan keempat. Pada biaya lembur kita bisa mengalihkan lembur pada bulan pertama dikali dengan biaya lembur per unit. Untuk biaya inventory pada bulan pertama dikali dengan inventory per bulan atau inventory unit per bulan. Karena di sini produksi regulernya ada 11.000, maka dikalikan 4, jadi total dari produksi reguler selama 4 bulan itu adalah 44.000. Sedangkan sisa produksi reguler itu dimana total permintaan dikurang dengan total produksi reguler adalah 2.000, atau selisih dari total permintaan dan total produksi reguler. Sedangkan untuk produksi lemburnya sendiri, sisa produksi reguler dibagi 4. Untuk rumus cost atau mencari biaya produksinya yaitu total dari biaya produksi reguler ditambah dengan total biaya lembur dan ditambah dengan total biaya inventory. Selanjutnya kita akan mencari produksi reguler, total produksi dengan menggunakan solver. Pada set objektif, masukkan biaya produksi, dan pada ini min karena kita mencari biaya produksi. Nah, pada bagian kolom variabel sel kita blok bagian produksi reguler ini sampai total produksi. Lalu untuk subjeknya, dimana kita ingin si produksi reguler ini sama dengan hasilnya dengan produksi reguler atau 11.000 ini. Add, dan total produksi ini sama dengan 11.500. Oke. Setelah itu
kita klik solve, lalu oke. Maka sudah terisi semuanya dan bisa kita lihat pada lembut ada 500 sama dengan ini, maka hasilnya benar. Dan pada seperti yang diketahui dari soal, inventory awalnya ada 0 dan inventory akhirnya 0, maka hasilnya benar. Kita akan mencari biaya produksi untuk cash demand-nya. Dimana yang pertama kita akan membuat tabel seperti ini dulu. Untuk bulan dan permintaannya kita copy saja. Lalu jumlahkan permintaan dari bulan Januari sampai April dan juga jumlahkan untuk kolom-kolom yang berikutnya. Dan pada tabel production sampai workers pay rate ini kita kosongkan karena kita akan mencarinya menggunakan solver. Lalu pada bagian demand constraint ini kita samakan hasilnya dengan tabel production. Dan untuk hasilnya kita copy saja pada bagian permintaan. Pada bagian production constraint ini, di mana kapasitas produksi dikali dengan berapa banyak pekerja yang dibutuhkan pada bulan Januari. Nah, pada bagian kapasitas produksi ini kita kunci karena kita akan mengalihkannya untuk periode-periode berikutnya. Dan untuk hasilnya kita samakan dengan hasil tabel production. Nah, pada bagian workforce constraint-nya itu dimana jumlah pekerja saat ini ditambah dengan pekerja direkrut pada bulan Januari dan dikurang dengan pekerja yang dipecat pada bulan Januari. Untuk periode keduanya, banyak pekerja yang dibutuhkan pada bulan Januari ditambah dengan banyak pekerja yang direkrut pada bulan Februari dan dikurang dengan pekerja yang dipecat pada bulan Februari. Atau banyaknya pekerja yang dibutuhkan pada periode sebelumnya itu ditambahkan dengan pekerja yang direkrut pada bulan itu atau pada bulan sekarang dan dikurang dengan pekerja yang dipecat pada bulan sekarang. Untuk hasilnya kita samakan dengan hasil workers needed atau berapa banyak pekerja yang dibutuhkan. Nah, untuk biaya produksi ini kita cari dengan dimana total production dikali dengan biaya produksi normal dan ditambah total pekerjaan direkrut dikali dengan biaya perekrutan per pekerja dan ditambah dengan total pekerjaan direkrut dikali dengan biaya perekrutan pekerja. Setelah itu kita akan menggunakan solver. Pada bagian set objektifnya kita akan men-set biaya produksi dan untuk to-nya itu min. Lalu pada variabel self-nya itu blok dari tabel production ini sampai workers pay rate-nya. Dan pada bagian subject to the constraint ini dari demand constraint pada periode pertama sama dengan demand constraint pada kolom kanan.
Begitupun seterusnya sampai workforce constraint. Lalu kita klik solve, maka akan didapatkan biaya produksi sebesar 224.800.000.